Tidak akan berfaedah secara sempurna zikir ini kecuali dengan talqin ta ya, lam, qaf, nun. Nah, talqin ta, lam, qaf, ya, nun. Talqin. Kalimat ini pula lah jalan yang paling dekat menuju Allah. Jalan yang ditempuh untuk ke Allah gitu. Kalau bahasa ini sampai kepada Allah usul. Bahasa kitanya jalan kita untuk ke Allah itu yang paling dekat bukan dengan kaki kata pengesabah. Karena tidak di barat, tidak di timur, ya, tidak di utara, tidak di selatan, tuh. Tapi sungguh dekat Allah itu. Nah, jalan yang paling dekat ditempuh itu dengan la ilaha illallah. Nggak jauh dekat. Karena la ilaha illallah itu Allah. Itu. Zikir. Para ikhwan wal akhwat di mana saja berada hadir bersama kita lebih dari 70 titik dari seluruh mancanegara dari Amerika, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Arab Saudi, di Jeddah, di Damam, Belanda, ikutan juga Malaysia, Singapura, Korea, Australia juga, Iran, Turki, dan Indonesia. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita kembali bertabaruk pada kitab Padoilu Suhur, pengusaha yaitu huruf terakhir dari nama bulan Jumadil Ula. Ya, ini dinam, di, dinamakan oleh pengusaha huruf Iya. Ula, saya pernah nanya karena saya mungkin belum paham kalau kasroh gitu ya. Kalau ketemu yang bengkok-bengkok itu ya di depannya itu, ya kalau fathah atau nasob itu ketemunya alif bengkok gitu. Nah, pernah saya tanyakan kepada ahlinya di Bandung waktu itu disebutkan ya karena itu asalnya juga dari ya. Jadi ini pengusaha kita ikut pengusaha bahwa iya huruf iya itu wa ammal ya'u fi hadzal syahri al yaumiyatu. Dan adapun huruf iya pada bulan ini ialah al yaumiyah. Itu artinya keseharian. Tuh. Apa artinya kata pengesabah keseharian, bukan hari, tapi keseharian, beda itu. Wahiyal amaliyatul yaumiyatu atau wahiyal amaliyatul yaumiyah allati ya'maluhal muridu bi amri syaikhihi kulla yaumin ba'da salatil mabrudati wal masnunati wahiyya zikrullah. Tuh. Jadi kata pengusaha dalam kitabnya, yang dimaksud yaumiyah di sini atau keseharian di sini ialah amalan keseharian yang diamalkan oleh murid atas dasar perintah dari gurunya, yakni yang kita laksanakan setiap hari setelah sholat fardu dan sunnah, yaitu zikrullah. Itu. Jadi al-yaumiyah itu, keseharian itu, yang dimaksud di sini ini adalah amaliyah mursyid.
atau zikir. Jadi segala aktivitas amaliyah kita itu sebenarnya zikir. Dulu di kampung saya sini pernah saya mengadakan setiap malam Senin itu zikir umum untuk umum, ikut zikir. Umum ya taunya zikir itu kalimat la ilaha illallah saja itu ya umum. Jadi waktu itu saya khotaman tuh. Nah, sebenarnya khotaman itu semuanya zikir itu, khotaman itu. Ya, ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah, zikir itu. Tuh. Allahumma shalli ala nabil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil umi wa ala alihi washabihi. Zikir juga itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zikir itu. Semuanya itu aktivitas zikir. Jadi amaliyah itu, aktivitas amaliyah itu eh sejogjanya gitu ya. Itu zikir gitu. Sholat zikir, sedekah zikir, menakiban zikir, khotaman zikir, zikir kepada Allah. Dimaksudkan tuh zikir kepada Allah. Nah, zikir inilah sesungguhnya yang menjadi kerjaan kita setiap hari. Setiap hari yang menjadi rutin kita itu adalah zikir, rutinitas. Rutinitas yang kita zikir, zikir yang menjadi rutinitas kita itu dinamakan wirid. Itu, wirid. Mendarah daging, merasuk meraga sukma. Mau nyangkul di sawah, mau nyetir mobil, mau jualan di pasar, ya, mau belajar, mau ngajar, mau nukang, mau bangunan, apapun aktivitas kita, mau ngasih makan ayam, mau ngasih makan ikan lele, ya, apa saja aktivitas kita itu semuanya adalah zikir, tuh, mendarah daging, tuh. Kayak Mustafa itu kalau sering kumpul-kumpul sama jemaah di depan rumah beliau itu, ya, semua aktivitasnya zikir, PPC putih, merah putih, ya, itu zikir semuanya. Jadi merasuk mendarah daging, merasuk meraga sukma. Al-yaumiyah al-yaumiyah itu. Nah, ada orang pernah mengatakan kepada saya kalau lagi susah atau lagi galau, gelisah itu zikir saya, katanya gitu. Tapi jeleknya saya itu kalau zikir pas lagi susah aja katanya. Gitu. Saya bilang zikir itu harus jadi aktivitas. Bagi kita tentu tidak demikian. Kita tetap zikir baik sedang susah maupun sedang senang. Itu zikir, zikir aja. Terlebih lagi ketika kita sedang senang, zikir terus gitu. Tadi saya ngobrol sama teman, orang Torikoh juga. Torikohnya Torikoh At-Tijaniyah. Itu beliau mengatakan, dunia ini nggak usah dipikir. Gitu. Dulu nggak ada, diadakan. Mau nggak ada lagi, udah biarin aja. Kita tetap, ruh itu tetap abadi gitu. Jadi nggak usah dipikir apa yang terjadi di dunia itu ya mau banjir mau apa ya nggak usah dipikir. Maksudnya tidak tidak menjadi aktivitas yaumiyah kita. Nggak seharian kita mikirin itu terus gitu. Bukan merasuk meraga sukma tapi meratap gitu. Nggak usah dipikir. Dipikir tapi nggak usah menjadi al-yaumiyah gitu. Biarin aja. Toh dulu nggak ada ini dunia diadakan oleh Allah. Nanti juga nggak ada gitu. Kita tetap ada bersama Allah, Tuhan semesta alam. Wa'atini ma'aka badan. Selama-lamanya.
Nah, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, tidak akan bisa begitu. Ya, mau jalan, mau duduk, mau berbaring, mau duduk, mau berdiri. Di semua keadaan manusia selalu zikir, tidak akan bisa begitu. Kalau tidak melalui zikirnya itu didapat melalui talqin oleh ahlinya. Itu nggak bisa. Maka Masya Allah, talqin zikir itu, kemarin manakib di Jagad Ars itu Abah menyampaikan begini, ya, tidak akan ketemu nyari husuk di dalam sholat. Iya, mau gerakannya bagaimana, mau bacaan bagaimana, nyari husuk di dalam sholat. Ya nggak husuk lah. Ya, sholat husuk itu kalau sibuk nyari husuk dalam sholat ya nggak husuk gitu. Itu artinya husuk itu nyari husuk itu kata Abah di luar sholat. Jadi saya mau luruskan gitu. Bukan berarti husuk di luar sholat, di sholatnya nggak husuk, bukan. Orang sholat nyari husuknya di dalam dia sholat itu nggak husuk dia. Tuh. Kalau mau nyari khusyuk itu, bagaimana khusyuk sholat itu? Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat itu? Ya di luar sholat. Di luar sholat itu cari guru, cari mursyid, talqin zikir. Nggak ada talqin zikir dalam sholat. Lagi sholat Allahu Akbar, Bismillah. Talqin zikir. Nggak ada. Itu jadi makna oleh pengesabah itu mencari khusyuk bukan di dalam sholat, tapi di luar sholat. Tidak akan ketemu nyari dalam sholat. Cari dulu. Tidak akan khusyuk di dalam sholat kalau tidak khusyuk di luar sholat. Itu maksudnya. Tidak ketemu ahlinya talqin zikir, tidak akan bisa khusyuk sholat. Tuh. Nah, kalau sudah ditalkin, kemudian diamalkan, karena banyak orang talkin nggak ngamalin. Gitu. Walaupun itu manfaat buat dirinya. Nanti, gitu, kata Abah. Pernah di madrasah itu, ada yang nanya, Kiai, Abah, kan mungkin Kiai ini jengkel gitu. Ada orang sudah talkin, habis itu nggak datang-datang lagi. Kenapa? Karena dia seorang pejabat, karena dia Kiai gede, gitu kan. Jadi ini Kiai ini merasa kurang ini. Kalau saya, ya saya kalau saya biarin aja, gitu. Mau datang, mau enggak, itu urusan dia, gitu. Tanya ke Abah, Abah bagaimana Abah kalau orang udah talkin tapi nggak datang-datang lagi? Nggak apa-apa, kata Abah. Itu akan bermanfaat ketika ruhnya mau keluar dari jasadnya. Gitu. Jadi udah biarin aja gitu. Nah, kalau sudah ditalkin, diamalkan, maka kita seperti yang Allah gambarkan di dalam firman-Nya. Fa'idha qadaitumus sholah, fadhkurullaha qiyama, wa qu'uda, wa ala junubikum. Jadi selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika kamu berbaring. Nah, jadi tidak akan bisa kita zikir di kesehariannya itu zikir aktivitas dalam semua keadaan kita kecuali kalau kita sudah mendapatkan talqin zikir. Jadi kata pengesahaba di Jagad Ars kemarin, khusyuk itu nggak usah dicari-cari. Tauhid itu ya, tauhid itu bukan di mulut, bukan di otak, bukan di kata-kata, tapi tauhid itu gitu. Jadi kalau sudah ditanam, disimpan kata Abah, disimpan ya itu. Nggak usah dicari-cari, nggak usah. Itu sudah disimpan ya itu khusyuk, itu tauhid. Nah itu menyimpan itu ditalkin, maka kita alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Bersyukur kita, kata Abah yang paling menolak ya, yang nggak mau dia ditalkin itu yang adalah kiai, ulama. Kita bukan siapa-siapa, kita ngaji aja kita beletak belenong gitu ya. Banyak juga ikhwan akhwat nggak bisa baca Quran, belum bisa itu, belum bisa. Tapi kita diberikan oleh guru kita umul Quran gitu. Jantungnya Quran.
apa intisari daripada Al-Quran diberikan oleh guru kita. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah pada kita. Alhamdulillahilladzi faddolana lakathirim min ibadihil muminin. Oleh karena itu, sudah disimpan harta perbendaharaan yang tersembunyi, yang lebih baik 7 lapis langit 7 lapis bumi, disimpan dalam diri kita. Maka kita menjadi mulia. Jadi jangan sekali-kali kita menyepelekan ikhwan, ya, menyepelekan akhwat gitu. Karena sudah disimpan oleh guru agung kita sesuatu yang sangat mulia dalam diri kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Oleh karena itu, jadikanlah aktivitas zikir kita itu sebagai aktivitas rutin kita. Gitu. Nggak enak rasanya kalau habis sholat nggak zikir. Seperti habis makan nggak ngerokok kalau bagi orang yang ngerokok. Tuh. Nggak enak. Seperti sholat itu sendiri yang menjadi aktivitas rutin kita sebagai umat Islam. Ya, guru kita mengajarkan atau mencontohkan, ya bukan mengajar, mencontohkan, mengajarkan dengan mencontohkan zikir setelah sholat. Makanya Abah dulu bilang nggak pernah nyuruh sholat, tapi nyuruh zikir setelah sholat. Plus itu, ya. Kalimat zikir yang ditalkinkan oleh Syekh Mursyid sama seperti kalimat yang Rasulullah talkinkan kepada para sahabatnya, yakni kalimat la ilaha illallah. Yang merupakan kalimat zikir yang paling abdol, paling sempurna, paling agung, paling hebat, paling top itu. Ya. Tidak akan berfaedah secara sempurna zikir ini kecuali dengan talqin ta, ya, lam qaf nun. Nah, talqin ta, lam qaf, nah, ya nun, talqin. Kalimat ini pula lah jalan yang paling dekat menuju Allah. Jalan yang ditempuh untuk ke Allah gitu. Kalau bahasa ini sampai kepada Allah usul. Bahasa kitanya jalan kita untuk ke Allah itu yang paling dekat bukan dengan kaki kata pengesabah. Karena tidak di barat, tidak di timur, ya, tidak di utara, tidak di selatan, tuh. Tapi sungguh dekat Allah itu. Nah, jalan yang paling dekat ditempuh itu dengan la ilaha illallah. Nggak jauh, dekat. Karena la ilaha illallah itu Allah. Itu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuh. Maka ketahuilah, katakanlah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, memang tidaklah mudah, ya, kita untuk mengenal Allah itu, ya. Allah itu bahasanya pun pakai itu, ya. Bukan ini, kalau ini udah dekat. Saya nanya dulu apa bedanya? Kenapa seorang sufi, seorang wali itu ingin zikirnya la ilaha illa anta, bukan bukan la ilaha illallah di grup wakil talkin itu dulu. Yang jawab Buya Soleh Mutar Hujatul Arifin. Kalau la ilaha illallah, Allah nggak hadir. Kalau la ilaha illa anta, Allah hadir. Apalagi la ilaha illa ana, udah nggak ada lagi dirinya gitu ya. Nah, oke, ini itu dekat, itu jauh. Nah, makanya kita masih jauh dari Allah gitu. Makanya jikir kata Abah. Tanda kita jauh itu, tanda tanda kita kita jikir itu tandanya kita masih jauh. Kalau sudah dekat, nggak ingat lagi. Masuk, ingat masjid. Di luar masjid, masuk dalam masjid, nggak ingat masjid. Tuh, masih jauh. Karena memang sulit mengenal Allah. Ya. Kita tahu bahwa Allah itu mau wujud, ada, tapi kita masih sering
Tidak menyadari bahwa Allah itu ada. Masya Allah. Ya. Astagfirullah. La ilaha illallah. Kita juga tahu bahwa Allah itu maha penolong. Tapi kita sendiri terkadang menafikan pertolongan Allah itu. Ya, itu. Maka singkatnya zikir saja. Jadi kalau sudah disimpan itu sudah itu sudah khusyuk ya itu tauhid ya itu. La ilaha illallah. Nah, sebaliknya dengan kalimat ini juga ya Allah menjadikan orang-orang berbuat dosa itu adanya disebabkan oleh mereka menyombongkan diri dengan kalimat la ilaha illallah itu. Allah berfirman, "Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin." Sungguh demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kepada mereka dikatakan la ilah, mereka menyombongkan diri itu. Itu orang-orang yang berbuat dosa itu. Ya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Ya. Quran surat As-Saffat ayat 34-35. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kalimat la ilaha illallah juga merupakan jalan yang paling mudah. Kalau tadi jalan yang paling cepat, paling dekat ya. Ini jalan yang paling mudah bagi hamba-hamba Allah untuk sampai kepada Allah. Oleh karena itu, para ahli hikmah ya, menamainya dengan sebutan al-hikmah al-kamilah. Hikmah yang sempurna kalimat la ilaha illallah itu. Dan Allah hanya memberi hikmah kepada orang yang memiliki hati yang selamat dari cacatnya kebodohan dan suci dari noda-noda keraguan, yakni hatinya ulul albab. Allah sang pemberi hikmah tidaklah menurunkan hikmah kecuali kepada hati-hati yang telah bersih. Karena dengan hikmah itulah seseorang dapat mengagungkan Allah sang pencipta langit, alam semesta. Dengan hikmah pula hati menjadi terang dari selubung kegelapan. Memancar sinar sehingga petunjuk-petunjuk itu jelas. Dengan hikmah itu pula tercapai muraqabah kepada alam malakut yang tinggi. Barang siapa yang mengagungkan hikmah, maka ia telah terbimbing kepada pintu Allah Sang Pencipta yang Maha Suci, Maha Mulia. Tidak ada sesuatu apapun yang sejajar dengan hikmah itu, melainkan kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakaru ila ulul albab. Dia memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal yang sehat, hati yang bersih. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Sebagaimana Allah memberikan karunia kepada Luqmanul Hakim ketika Allah memberikan hikmah kepadanya. Dalam firman-Nya, "Walaqad ataina Luqmanul hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid." Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur kepada Allah, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12. Hadirin, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, bahwasanya sebagian daripada hikmah itu bahkan ia merupakan hikmah yang paling sempurna adalah la ilaha illallah. Karena dengannya seorang hamba dapat naik ke hadrat Allah serta meraih ilmu laduni dari Allah yang maha luhur. Ini dalam kitab pengusahabah tuh ya ini.
Dengannya pula seorang hamba meraih kebahagiaan yang besar di dunia dan di akhirat. Seandainya orang kafir mengetahui rahasia kalimat la ilaha illallah, maka pasti mereka tidak akan mengingkari Allah. Dan seandainya Allah berkehendak, maka dia akan menjadikan manusia sebagai umat yang satu. Namun Allah memberi petunjuk kepada hambanya yang dia kendaki dan menyesatkan hambanya yang dia kendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 17. Oleh karena itu, siapapun yang telah ditetapkan kebahagiaannya di zaman azali, maka akan Allah berikan padanya kalimat la ilaha illallah. Dan siapapun yang nasib buruknya telah mendahului di zaman azali, maka ia akan melalaikan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.